sampai nih. Saya, tapi saya percaya bahwa semua kita yang hadir sore hari ini memiliki kerinduan yang sama bahwa kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Kita mau Amin. bersyukur. Hari ini sebelum kita mulaikan ibadah kita sore hari ini akan dibuka doa oleh Pak Hendra. Buka dalam doa ya Pak Hendra. Ya Pak Oke, Hendra. oke. Kita berdoa ya. Bapa kami yang bertata dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kau telah memimpin kami dari pagi sampai malam, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami mau duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi kami, khususnya hamba-Mu, Tuhan. Urapi dia, Tuhan. Pakai dia. Lebih heran lagi, ya Bapak. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang aku nyampat akan hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu selalu menyertai kami semuanya. Amin. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tutup ya Ibu Yance. Mic-nya. Ya. Mari Bapak Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mau puji Dia, kita mau sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang sudah menolong kita hari lepas hari sampai saat ini kita boleh ada. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan buat kita semua. Kita bersyukur ya semuanya kita ada sampai saat ini. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya laku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, biarlah lewat pujian ini boleh menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita berikan penghormatan kepada Dia Allah yang hidup. Karena Dia adalah pengharapan kita. Dialah tempat perlindungan kita. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Kami percaya hidup kami boleh ada sampai saat ini. Semuanya karena anugerah Tuhan.
Dan biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian. Dalam segala keadaan apapun, musim apapun yang terjadi, kita mau tetap puji Dia, kita mau tetap sembah Dia, Allah yang hidup. Naikkan sungguh-sungguh pujian ini dan kita akan masuk dalam penyembahan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepada, inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya laku kepadamu, ya laku kepadamu, ya laku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Kita berikan penghormatan kepada Dia, Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Biarlah mulut kami penuh dengan nyanyian syukur. Sebab Kau Bapa yang baik, Kau Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan Yesus bentuk kami, penghormatan kami kepadamu. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Raja di atas segala raja, yang layak kami sembah, yang layak terima pujian kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Tiara baya shandara bara baya sikara bara mo. Inara bara baya shandara bara baya sikara bara baya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya baya sikara bara baya. Tiara baya shandara baya shandara bara baya. Inara baya sikara bara mo. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah laku ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Ralabaya Syandara Labaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari
dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari mata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Biarlah kasih dari surga mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan bahwa kasih yang dari surga terus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami alami Tuhan, kami tetap mengucap syukur Tuhan. Karena ada Engkau Allah Tuhan yang selalu Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Engkau Allah satu-satunya Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau yang selalu memberikan damai sejahtera bagi kami. Engkau yang selalu memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai. Kami mau tinggikan nama Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Pujilah dia. Besarkan nama Tuhan, oh pujilah dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh Dia. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwa kita ditebus oleh Dia. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepada Dia diselamatkan. Saya percaya bahwa kita semua bersyukur, kita bangga kita punya Allah yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau naik pujian dan saya serahkan kepada hambanya.
Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, silakan Boksu Herman Tanjung. Suaranya belum dibuka. Ya, baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau, kami sudah meninggalkan nama-Mu, Tuhan, dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sore hari ini kami butuh Engkau, Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi kekuatan dalam hidup kami dan pertolongan kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semua hamba-hamba-Mu, dan Engkau yang memberkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan yang hadir sore hari ini. Baik, saya akan bacakan ayat dari Yohanes 6 ayat 67 dan 68. Yohanes 6 ayat 67-68. Judul di Alkitab Pengakuan Petrus. Yohanes 6 ayat 67-68 mengatakan demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sekali lagi saya bacakan Yohanes 6 ayat 67-68. Ayat 67 mengatakan begini. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Murid-muridnya mendapatkan goncangan iman yang luar biasa dengan perkataan Kristus. Makanya Simon Petrus mengatakan, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dan ini juga menjawab jawaban bagi kita semua. Kepada siapakah dalam hidup ini kita akan pergi? Kalau kita mengalami sakit penyakit, kita akan pergi ke dokter untuk mengadakan pengecekan kesehatan kita. Kalau kita tersangkut masalah hukum, kita mungkin akan pergi kepada seorang pengacara dan ahli hukum. Bahkan hal-hal yang lainnya kita datang kepada ahlinya. Tetapi sore hari ini, kepada siapakah kita akan pergi? Yang pertama saya catat di sini, kepada siapa kita akan pergi masalah tentang dosa dan pelanggaran kita. Dosa pelanggaran kita tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi oleh anugerah dan kebenaran Tuhan, kasih Kristus yang luar biasa. Dia mau datang kepada kita dan dia mau tebus kita. Masalah dosa kita, dia yang menanggungnya. Bahkan Alkitab menulis, masalah dosa tidak ada seorang kaya pun, orang pintar pun, orang hebat pun bisa menolong kita. Tapi masalah dosa, kita harus datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Dialah yang bisa menyelesaikan dosa kita. Dengan darahnya yang mahal, dia tebus kita. Bahkan kepada pemuka agama pun kalau kita pergi masalah dosa kita, dia tidak bisa menyelesaikan masalah dosa kita. Tetapi masalah dosa kita, Kristuslah yang harus kita pergi kepadanya. Karena dalam Matius 11 ayat 28-30 dikatakan, mari yang letih lesu, mari kepadaku, ayat 28, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi
kelegaan kepadamu. Mari dalam hidup kita banyak mengalami letih lesu. Jadi Kristus mengundang kita. Masalah dosa apapun ya, kalau kita datang kepada dia, dialah yang menyelesaikannya. Untuk dosa itu sendiri, Kristus kita tahu dia rela mati di kayu salib. Dia mau menolong kita. Dia mau memampukan kita untuk hidup beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, dosa adalah mengikat. Dosa membuat kita binasa. Tetapi oleh anugerah dan kemurahan Kristus Yesus, dosa ini dia selesaikan. Kita kalau datang kepada Kristus, dia bereskan semuanya. Jika kita gagal datang kepada Kristus, kita akan mati dalam dosa kita. Teman-teman sekalian yang dikasih Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kita gagal kepada Kristus, kita akan mati oleh karena dosa kita. Dan kita akan binasa. Tapi oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kita dipilih oleh dia dan dijadikan oleh dia untuk menjadi pengikut dia. Dia menyucikan kita, menguruskan kita. Jadi kalau dia udah tebus dosa kita, apa balasan kita sebagai kita seorang hamba Tuhan? Biarlah kita lebih giat lagi dalam melayani. Tadi sebelum kita mulai doa kita, ada mau penginjilan ke sini, mau penginjilan ke sana. Wah, sungguh luar biasa. Pelayanan hamba-hamba Tuhan yang saya dengar tadi itu luar biasa. Mau ke Bengkulu, ke Jogja, kemana menangani orang-orang Buddha, orang Hindu yang mengalami masalah tentang keselamatan. Dia mau tukar pikiran, dilayani. Itulah tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sore hari ini, biarlah karena kebaikan Kristus yang begitu luar biasa. Yuk, kita balas kebaikan Tuhan. Dengan apa? Menyenangkan hati dia. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena hidup kita ada batasnya. Tidak selamanya. Sekarang kalau tadi komunikan tanya-tanya umurnya berapa? Kita sama-sama udah umur 70. Berapa tahun lagi kita hidup di dunia? Berapa lama lagi kita punya waktu? Selagi ada kesempatan, yuk layani Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan tanggung-tanggung. Dia mau mati buat kita. Dia korbankan nyawanya di kayu salib. Buat saudara dan saya. Jadi kita, kalau istilah bahasa Prancisnya, jangan boceng. Tahu berterima kasih. Balas kebaikan Kristus. Nyawanya aja diberikan bagi kita. Tapi kita juga berani berkorban untuk jiwa-jiwa yang masih banyak belum mengenal Kristus. Tuayan sudah menguning, penuai sedikit, kata Alkitab. Biar kita dipakai oleh Tuhan menjadi penuai yang luar biasa. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menjadi hamba yang setia dan taat. Hamba yang hebat, dia mau pakai kita dengan luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan kita adalah rekan sekerja dia. Dan kalau kita rekan sekerja dia, dialah yang memperlengkapi kita. Dia pilih kita untuk bekerja untuk dia juga yang memperlengkapi kita. Dan hidup kita ada di dalam tangan dia. Dan hidup kita ada dalam kendali dia. Yang kedua, saya catat di sini. Kepada siapakah kita akan pergi? Masalah damai di hati kita. Dalam hidup ini, damai kadang-kadang dicuri. Dalam pelayanan, kalau kita nggak jaga hati kita, damai kita hilang. Setiap kita mau melayani, pasti ada aja hal-hal yang membuat kita damai hilang. Tapi kepada siapakah masalah damai di hati? Tidak ada damai di hati orang berdosa. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, yuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup dalam kesucian dan kekudusan. Tidak ada kompromi dengan dosa. Makanya Alkitab menulis satu ayat mengatakan demikian. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, kalau kita dalam pelayanan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Kalau kita jatuh dalam dosa, iblis masuk. Nggak ada damai. Kalau hidup kita nggak ada damai, susah. Damai yang sejati hanya kita dapatkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan begini. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi damai sejahtera Kristus diberikan bagi setiap kita. Yang mau melayani dia, yang mau hidup dalam kesucian dan kekudusan, Tuhan berikan damai itu. Saudara, hidup kalau nggak ada damai, susah. Hidup kalau nggak ada damai, apalagi kalau kita lihat, kita bisa bersaudara.
Saudara-saudara kita hidupnya nggak akur. Waduh, paling nggak enak. Banyak saya melihat hidup orang-orang harta berkelimpangan, tapi hidupnya dalam keluarganya nggak ada damai. Semua ribut. Uang menjadi patokan. Harta benda menjadi patokan. Tapi biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, jangan terikat dengan harta dan uang. Biarlah hati kita sebagai pelayan Tuhan, terikat hanya Yesus Kristus Tuhan. Karena hanya Yesus Kristus Tuhanlah. Di dalam Dia ada damai Kristus di hati kita. Biar kita hidup ada damai Tuhan. Hidup kalau ada damai Tuhan, wah enak. Tenang. Damai dibayar dengan harga yang mahal, yaitu kematian Kristus di kayu salib. Damai dibayar dengan harga yang mahal. Jadi kita menghormati Tuhan. Tuhan sudah mati di kayu salib supaya kita beroleh damai sejahtera dan sukacita. Karena damai tersebut sangat mudah dimiliki kalau kita datang kepada Kristus. Roma 8 ayat 1 mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kalau kita ada dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada penghukuman. Betapa tenangnya hati kita. Betapa damainya kita. Nggak ada penghukuman. Bagi siapa? Bagi saya dan rekan-rekan hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Kalau kita hidup di dalam Dia, tidak ada penghukuman. Yang penting kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah kita. Banyak kadang-kala kita dalam pergaulan orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Kalau saya berpikir begini, dia boleh mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, itu urusan dia. Tapi buat saya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya bahwa Yesus Kristus itu Allah Tuhan, bahkan Raja dalam hidup kita. Yang ketiga, kepada siapa kita akan pergi untuk merasa aman bagi jiwa kita? Jiwa kita ini perlu aman. Bukan karena akal pikiran kita yang hebat. Ada damai, ada ketenangan, rasa aman. Bukan harta kita yang banyak, kita merasa aman. Salomo mengatakan kekayaan tidak membuat kita aman. Tetapi yang membuat kita aman, rekan-rekan hamba Tuhan, kalau kita datang kepada Dia. Yesus Kristus yang menaungi kita. Yesus Kristus yang akan melindungi kita. Yesus Kristus akan menjaga kita. Aman. Aman dalam tangan Tuhan. Jadi sekali lagi, untuk rasa aman, kita nggak bisa datang kepada siapa-siapa. Tetapi untuk rasa aman, kita hanya bisa datang kepada Yesus Kristus. Bukan kepada Nabi, bukan kepada Rasul. Tetapi hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 10 ayat 27-28 mengatakan begini. Domba-dombaku mendengar suara aku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bayangin saudara, rekan-rekan hamba Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa merebut kita dari tangan kasih Kristus. Setan iblis sekalipun nggak bisa merebut kita. Jadi hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Biar kita lebih tetap setia, taat kepada Dia. Biar hidup kita ada dalam genggaman Dia. Biar hidup kita ada dalam naungan Dia. Dialah yang mengatakan bahwa segala kuasa, baik di sorga, di bumi, dan di bawah bumi, ada dalam tangan. Hidup rekan-rekan hamba Tuhan, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Walaupun dalam situasi yang tidak aman, menakutkan, menggemparkan, tapi ingat, hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Yang aman, yang kuat, yang luar biasa. Hanya kepada Yesus Kristus kita mendapatkan keamanan. Yang terakhir, yang keempat. Kepada siapakah kita akan datang? Waktu hidup kita akan berakhir. Ini nih, poin ini. Kepada siapakah kita akan pergi? Pada waktu kita akan berakhir. Saya berpikir begini. Hidup kita terakhir. Kepada siapa kita mau datang? Itu tergantung pada pilihan kita sendiri. Kepada siapa kita mau datang? Mau kepada Kristus? Kalau kita datang kepada Kristus dan percaya kepada Dia, pegang Dia terus sampai akhir hidup, kita mendapatkan kekekalan. Bahkan hidup kekal Dia berikan bagi setiap kita. Hidup ini ada hidup kekal, ada kematian kekal. Biar kita mau menyadari,
kita sekali pegang Kristus, tetap jalan bersama dia. Sampai akhir hidup kita. Kita tetap bersama dia. Kalau kita memilih Kristus, kita akan beristirahat dalam damainya dia. Kita hidup bersama dia. Yohanes 14 ayat 1 mengatakan, percayalah, jangan lagi sehatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada itu juga. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun berada. Betapa kerinduan Kristus. Dia ingin selalu bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita ingin selalu bersama-sama dengan penguasa, kita harus memilih Kristus. Dan kita akan beristirahat dalam dia. Rest and peace. Dan kalau kita menolak dia, kita akan menderita selama-lamanya. Zaman makin sulit lagi sukar. Jangan tinggalkan Kristus. Jangan jadikan Kristus. Kita tetap pegang dia. Sore hari ini firman Tuhan demikian. Saya akan sampaikan kepada siapa kita pergi untuk masalah dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada siapa kita akan pergi. Masalah damai di hati kita. Hati kita ini perlu damai. Yang ketiga, kepada siapa kita pergi. Dengan rasa aman. Sekarang orang merasakan ketidakamanan, ketidaknyamanan. Kepada siapa? Hanya kepada Kristus Yesus. Dan yang terakhir, yang keempat, kepada siapa kita pergi? Pada waktu hidup kita berakhir. Biar tetap kita datang kepada Kristus. Pegang dia, jangan tinggalkan dia. Dan jangan pernah menolak dia. Dan jangan pernah menyakiti hati dia. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang para kaum mingguan. Kaum mingguan. Nah, terima kasih yang banyak. Desa Eman Tanjung, luar biasa ya. Memang temanya ini luar biasa ya. Kita tanda tanya kepada siapa kita akan pergi ya. Tentunya perginya kemana ini? Pulang ke sorga ya. Nah, ada 4 hal yang terpenting tadi sudah dijabarkan secara detail ya. Jadi ketika kita ada dosa dan pelanggaran ya, kita harus datang kepadanya ya, minta ampun, bertobat ya, karena di Matius 3:2 bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat ya. Jadi jangan main-main lagi kita dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Amin. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Apa itu berkenan? Meninggalkan segala dosa, pelanggarannya yang tidak disukakan oleh Tuhan. Itu yang harus kita tanggalkan ya. Jadi diawali dengan roh, jangan diakhiri dengan daging ya. Harus tetap dengan roh Tuhan, roh kudusnya yang telah diberikan kepada kita. Dan yang kedua, Amin. masalah damai ya hidup ya. Banyak orang, saya sudah banyak konseling ya, hartanya banyak, mobilnya banyak, anaknya sekolah di Amerika, tapi anaknya nggak mau pulang ke rumah. Katanya kenapa? Orang tuanya itu ribut terus, ya, ribut. Jadi tinggal berdua itu kakek neneknya. Pabriknya juga ada lagi ya, tapi hidupnya itu nggak ada damai. Enak nggak? Nggak enak. Ya, padahal justru kalau kita udah dilimpahkan berkat oleh Tuhan, seharusnya hidup kita harus ada damai, sejahtera, sukacita. Amin. Ya, karena nggak ada lagi yang lain. Hanya ada di dalam Yesus, karena dia adalah Raja Damai. Dia yang mendamaikan kita ya, semua ya. Menjadi anak-anak yang taat, ya, yang melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, hidup berdamai satu dengan yang lainnya. Amin. Dan yang ketiga, jiwa kita merasa aman. Nah ini ya, merasa tenang ya. Banyak orang sudah punya harta bingung kebanyakan ya, mau simpen di mana, di bank takut, dari rumah juga takut dirampok ya. Akhirnya nggak ada rasa aman. Hanya di dalam Yesus kita akan merasa aman dan tenang. Amin. Amin. Karena sekalipun kita punya harta segunung ya, kalau kita nggak ada punya rasa aman, tenang di hati ya, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, itu nggak enak rasanya. Ya, kita akan, maaf kata nih, jantung debar-debar terus ya, ketakutan ya. Akhirnya maaf kata ya, harta yang segunung itu kita nggak akan bawa ya.
nggak ada hidup ketenangan. Itu nggak boleh kita jadi anak-anak Tuhan. Justru ada di dalam Yesus kita akan merasa tenang dan tentunya disertai dengan kebahagiaan. Amin. Dan yang terakhir luar biasa ya. Waktu hidup kita akan berakhir, kita mau kemana? Nah, ini pertanyaan buat kita semua ya. Mau pulang kemana nih ya? Karena ujung-ujungnya kan setiap orang pasti di end, game over ya. Nggak ada yang kekal, nggak ada yang bisa 200 tahun ya. Cuman di Jepang aja tuh di Okinawa ya, usia kakek nenek bisa 120 tahun ya. Itu gandengan tangan jalanan, jalan gandengan tangan. Saya sampai ketawa itu. Mau tahu nggak kenapa mereka gandengan tangan? Jadi satu dengan yang lainnya itu ada ketergantungan. Kalau nggak mau gandengan tangan, ada Jatuh satu ya. yang kesandung, jatuh. Waduh, berarti nggak sampai nanti usianya lanjut ya. Jadi mereka harus ada saling ketergantungan ya, satu dengan yang lainnya. Dengan juga hidup kita ya, waktu kita akan berakhir ya, kita pasti pada yang ada waktunya lahir, kan pasti ada yang menolong kita, dokter bersalin ya. Ada waktunya kita bekerja juga, ada staf-staf yang membantu untuk kita memperoleh kesuksesan. Betul ya? Dan ketika kita sakit juga ada dokter rumah sakit yang menyembuhkan kita, tentunya juga seizin Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ketika kita pulang ke rumah Bapak, ada juga orang yang menguburkan kita. Nah ini harus sadar diri ya. Jadi jangan pikir, oh mau hidup sendiri, egois. Ya maaf-maaf aja ya, kita aja kan hidup harus ada satu dengan yang lainnya, itu kebersamaan, ketergantungan satu dengan yang lainnya, bisa saling mengasihi ya, saling Amin. memperhatikan. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus lakukan? Karena itu satu-satunya yang menyenangkan hati Tuhan. Satu poin yang terakhir yang saya pegang, tujuan hidup kita hanya satu, selalu bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Jangan mendukakan Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel sama Tuhan. Ya, jujur, saya juga ada sakit jantung, tapi saya nggak mau ngomel sama Tuhan. Saya bilang, hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Filipi 1 ayat 21. Hidup bagi Kristus, mati adalah satu keuntungan. Amin. Ya, jadi jangan lakukan, kalau kita sudah di dalam Tuhan, tetap harus di dalam Tuhan. Terus berakar, ya, terus bertumbuh, terus melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih untuk tambahnya. Luar biasa, Boksu Herman Terima Tanjung. kasih, Kita sama-sama. memberkati kita oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati terus kesehatannya, anak, mantu, cucunya, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus. Terlebih lagi Terima kasih. pelayanannya menjadi keluarga yang sekena glory di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Jansil, boleh satu pujian. Sebelum doa syafaat, nanti doa syafaat Ibu Poni ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya, buat firman Tuhan sore hari ini. Dan ini saya percaya semua kita diberkati ya. Kita kembali dikuatkan, diingatkan lewat firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam doa, kita naikkan pujian. Hanya dekat Allahku. Haleluya. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku
ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, serahkan pada hambanya. Bapa, terima kasih kami sudah memuji dan mendengar sabda-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Janice Tuhan. Bapa, Engkau pakai beri hikmat marifat dari Engkau Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, di masa tuanya Tuhan, Engkau beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri pelayanan lebih lagi Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Ibu Yance Tuhan. Anak, mantu, dan cucunya Tuhan Engkau berkati. Bapa, di mana Engkau tempatkan Bu Yance berada Tuhan, banyak jiwa diselamatkan Bapa. Bapa, beri lebih lagi Tuhan, hikmah marifat dari Engkau Bapa, supaya Bu Yance juga lebih mengiring Engkau sampai masa tuanya Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkan Bu Yance Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun Tuhan. Engkau selalu menopang tangannya Tuhan. Kemana dia melangkah ada maksud rencanamu Tuhan. Engkau berkati pelayanan Bu Yance sebagai WL, selalu rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tambahkan hikmat marifat dari Engkau. Lebih lagi, dalam lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Bapa, Engkau beri pujian yang terbaik untuk Bu Yance Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kau berkati suami, anak, mantu, dan cucunya, supaya satu keluarga boleh setia melayani Engkau Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Opa Herman Tuhan. Bapa yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau beri pewahyuan lebih lagi Tuhan. Kau beri hikmat marifat dari Engkau lewat kehidupan Pak Opung Herman Tuhan, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, ajak kami Tuhan untuk mengenal Engkau secara pribadi kami Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan lewat firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Jadi kami jadi pokok anggur yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami juga mau semua yang ikut family ministry Tuhan, yang baik melayani maupun yang menyampaikan firman-Mu mendapat berkat yang sama Tuhan. Kami juga mau mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan. Bapak, supaya kami semua menjaga hati kami Tuhan, supaya kuasa kegelapan tidak masuk dalam, supaya kami tidak buka celah di hadapan Engkau Tuhan. Amin. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Kami percaya dengan iman kami. Kalau kami berserah kepada Engkau, pasti kami sudah ada tempat yang istimewa di rumah Engkau yang kekal Tuhan. Bapak, kami percaya kami pulang bersama dengan pasukan mereka menjaga kami Tuhan. Bapak, Engkau pakai Opa Herman Tuhan, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Engkau beri kesetiaan lebih lagi, beri hikmat Tuhan. Apa yang Opa layani, banyak jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Beri kesehatan di masa tuanya. Haleluya. Kita syukur masa tuanya setia melayani Engkau sampai Engkau panggil Pak pulang ke rumah Bapak mendapat mahkota kehidupan yang Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa. Bapak, kami juga berdoa untuk
Gembala Sidang Family Ministry Tuhan, Mingguan Tuhan, beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau Amin. bukan bagian jantungnya Tuhan. Kami percaya anakmu setia melayani Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun Pak Mingguan Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Amin. Dan lewat kehidupan Mingguan banyak jiwa diselamatkan Bapak. Baik di gereja Bojong maupun dimanapun Mingguan memberitakan firman-Mu, banyak jiwa diselamatkan Bapak. Amin. Bapak, Kau juga berkati kehidupan Mingguan Tuhan, istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan. Bapak, Haleluya. kami percaya jadikan Mingguan imam dalam keluarga, menjadi terang Haleluya. untuk sebagai pendoa yang doa juga dalam keluarganya Tuhan. Bapak, kami juga beri kesehatan lebih lagi Tuhan. Apapun yang dokter vonis itu hanya Tuhan yang maha ajaib yang sanggup menyembuhkan segala penyakit Mingguan Tuhan. Kami mengucap syukur kesehatan demi kesehatan yang Engkau berikan, demi pemulihan yang terjadi bahwa Mingguan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Wakil Gembala Sidang kami Pak Hendra Tuhan, pulihkan kesehatan lebih lagi Amin. Tuhan. Sembuhkan bagian stroke-nya, baik tangan, kakinya Tuhan, organ tubuhnya, suka badannya lemas Tuhan, Engkau jamah Tuhan, pulihkan Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bapak, Yehova Jireh, Allah yang menyediakan dana keperluan Pak Hendra untuk berobat Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau sumber jawaban dari Amin. Tuhan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Kuasa-Mu Amin. tidak pernah berubah Tuhan untuk Haleluya. Pak Hendra Tuhan, segala penyakit dari ujung kepala sampai telapak kaki dengan keadaan yang sehat dalam nama Oh Yesus. Yesus. Bapak, supaya Pak Hendra boleh kembali melayani Engkau sesuai dengan talenta yang Engkau berikan, sesuai dengan karunia yang Engkau berikan Bapak. Kami percaya Engkau juga berkati istri, anak, mantu, dan cucunya Tuhan, supaya Amin. keluarga ini boleh setia melayani Engkau Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan, di family ministry Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat Engkau buka jalan Tuhan. Yang butuh Amin. dana Tuhan Engkau sediakan Bapak. Kami Amin. mempunyai Allah yang sanggup menyembuhkan, sanggup Amin. menyediakan. Haleluya. Haleluya. Beri kami kesetiaan lebih lagi pelayanan kami sesuai dengan Haleluya. talenta maupun karunia yang Engkau berikan Bapak. Sebagai gembala sidang, Engkau berkati. Sebagai hamba-Mu yang Engkau utus sebagai evangelis, apapun gelarnya Bapak. Kami bukan karena gelar, tapi kami mau rindu untuk melayani Engkau sampai Engkau jemput kami pulang Bapak. Supaya kami, pelayanan kami berkenan di hadapan Engkau Bapak. Bapak, supaya kami punya hati yang rindu, haus dan apa akan firman-Mu Tuhan. Supaya kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Amin. Kami mau menyembah dalam roh dan kebenaran Bapak. Kami percaya Tuhan, ini anak-anak-Mu yang setia datang kepada Engkau Tuhan. Jerih payah kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Supaya Amin. kami berkenan di hadapan Engkau Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang tidak sempat hadir, di mana mereka berada Tuhan. Supaya lain kesempatan mereka boleh bergabung untuk memuji dan memuliakan Engkau. Dan Amin. mendengarkan sabda-Mu bersama-sama Tuhan. Untuk memajukan kerohanian kami Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan. Berikan Haleluya. buat Jokowi, Maruf Amin Tuhan, semua Tuhan. Bapak, kami percaya adakan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Bapak, keadaan cuaca makin panas Tuhan, kami percaya Engkau beri cuaca yang hujan Tuhan di kota Jakarta Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami sehati Tuhan, beri cuaca tidak panas Tuhan, supaya ada, bukan musim kemarau saja Tuhan, banyak petani-petani yang kekurangan air Tuhan, sumur juga pada Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau beri cuaca yang hujan Tuhan, karena kami mau
menghidupi bangsa kami Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa Tuhan, baik di Israel maupun Palestina Tuhan, beri kedamaian Tuhan, supaya tidak ada perpecahan antara bangsa-bangsa lain Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, supaya mereka baik bangsa-bangsa negara-negara luar juga boleh bertobat dan menerima Engkau sebagai juru selamat ya Bapak. Supaya tahun depan boleh berjalan dengan baik Tuhan, pemilu Tuhan, Kau pilih presiden yang terbaik, yang takut akan Kau, untuk mengubahkan bangsa kami Tuhan, baik politik, sosial, ekonomi Tuhan, apapun yang terjadi buat bangsa kami, supaya kami ada maksud rencana-Mu Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan pemulihan pasti terjadi Tuhan sebelum kedatangan-Mu kedua kali Bapak. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Kita serahkan ke Komingwan, kita angkat tangan supaya menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit dalam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Haleluya. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan semuanya selalu semuanya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan kami semua. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin, amin, amin. Memberkati Komingwan. Ibadah Family Ministry yang akan melayani adalah Pendeta Lukman Manik. Hari ini kita sudah diberkati oleh hambanya Pendeta Herman Tanjung. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Sutarjo untuk memandu bincang-bincang ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Komingwan. Terima kasih Bapak Pendeta Herman Tanjung, luar biasa. Memberkati Pak Tanjung. Menguatkan setiap kita, tadi sudah disimbolkan oleh Bapak Pendeta Komingwan. Nah, saya ini tadi yang angkat tangan Ibu Yance, silakan Ibu Yance. Yang lain dulu Pak. Yang lain dulu. Ada hamba-hamba yang lain dulu Pak. Tadi saya lihat angkat pertama. Ya. Silakan untuk hambanya Ibu Oli. Ya, silakan Ibu Oli. Mic-nya dibuka. Oh ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, selamat sore. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Herman Tanjung. Sama-sama, Bu Oli. Berkati, sehat selalu, panjang umur, bersuka cita, berbahagia bersama keluarga. Nikmati hidup ini. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Yanshe Paindong. Ibu ini Manado. Oh iya Bu, sama orang dang. Iyo, kita orang pandai. Satu kampung. Iya, Bu Oli tinggal di mana? Saya tinggal di Sawangan. Oh, Sawangan, ya. Ibu di mana? Bekasi saya. Ujung